Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, sehat semua untuk para pemirsa podcast Kemenak Kota Malang, yaitu Bisa Bagus. Kali ini edisi spesial karena kita sedang memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Ya, jadi bagi generasi-generasi milenial atau Gen Z itu kesaktian Pancasila ini mungkin sudah kurang sakral. Ya, oleh karena itu kita bincang-bincang tentang relevansi peringatan Hari Kesaktian Pancasila dengan pembangunan zona integritas di Kementerian Agama Kota Malang. Dan untuk narasumber kita kali ini adalah Bapak Hadiri, Kepala Seksi Bimas Islam di Kementerian Agama Kota Malang. Selamat pagi Pak Hadiri. Selamat pagi, salam Pancasila. Pancasila Sakti. Baik Pak Hadiri, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi hari ini tuh kan tanggal 1 ya Pak Hadiri. Kita dulu zaman kita itu kalau pas tanggal 1, sebelum tanggal 1 itu kan ada ini ritual ya, nonton film Hari Kesaktian Pancasila gitu Pak Hadiri. Nah sekarang ini kan nggak ada. Menurut Pak Hadiri ini masih perlu diperingati nggak sih Hari Kesaktian Pancasila ini? Oh begitu, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan yang bobotnya sangat berat sekali. Kalau menanyakan apakah masih sakral, apa masih perlu diperingati, kita dulu memang masa kecil, insya Allah saya sama Pak Heri ini sama seusia seangkatan. Setiap tanggal 30 malam kita itu nonton film G30 SPKI yang itu identik dengan rongrongan terbesar waktu itu terhadap eksistensi Pancasila sebagai dasar negara. Sebenarnya sampai kapanpun Pancasila ini sangat relevan untuk kita selalu peringati karena kita saat ini tinggal melanjutkan perjuangan para pahlawan, para penerus. Kita sebagai para penerus perjuangan pahlawan itu. Pancasila sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan bangsa ini sangat besar sekali dan harus kita pertahankan sehingga Pancasila sampai kapanpun tetap jaya sebagai landasan moral dan etika kita sebagai anak bangsa, di mana Pancasila itu sudah dari 5 sila yang ada mewakili seluruh etika dan moral bangsa yang ada. Mulai dari kita harus berketuhanan, terus berkemanusiaan yang adil dan beradab, harus bersatu dengan persatuan Indonesia walaupun berbeda-beda agama, bangsa, berbeda suku, berbeda bahasa dan sebagainya, maka kita dipersatukan oleh Pancasila sebagai landasan moral dan landasan etikanya. Kemudian kita harus ada juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan yang terakhir kita juga kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam perwakilan, dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi semua itu menjadi ruh bagi kita semua bangsa Indonesia, khususnya bagi generasi muda yang mungkin saat ini sudah dengan arus globalisasi, dari mana-mana berita bisa diakses, dari mana-mana informasi bisa diakses. Kemungkinan juga bukan hanya seperti kita dulu, sudah cukup dengan nonton film G30 SPKI yang sekarang juga sudah tidak ditayangkan lagi. Dan yang aneh Pak Heri, mulai tanggal 30 kemarin saya itu di kampung-kampung juga tidak begitu marak bendera setengah tiang. Tapi saya lihat ya, terutama di halaman saya ya, saya pasang gitu bendera setengah tiang yang tanggal 1 ini menjadi satu tiang. Nah ini pesan untuk ASN Kemenak Kota Malang ya, khususnya baik di kantor maupun di madrasah atau di KUA. Ingat ya,
jangan lupa nanti pasang ya bendera setengah tiang di 30 rumah Anda masing-masing. Sampai sekarang ya harusnya Pak ya? Tanggal 1 sudah 1 tiang. Oh, tanggal 1 harus 1 tiang. Paling tidak harus dipasang ya bendera merah putihnya. Itu wujud kita terhadap penghargaan kita terhadap Pancasila ya, salah satunya. Oke Pak Adiri, tadi Pak Adiri mengatakan bahwa Pancasila itu juga sebagai landasan untuk pembangunan ya dalam konteks yang besar. Ini dalam konteks yang lebih kecil di Kementerian Agama ini kan sedang ini ya Pak, pembangunan atau kita ini sedang mengencangkan atau menggaungkan pembangunan zona integritas. Nah ini bisa nggak sih Pak Adiri menjelaskan seperti apa sih sederhananya zona integritas itu bagi masyarakat itu? Oke, terima kasih Pak Heri. Kalau kita ngomong zona itu kan berarti wilayah ya, atau daerah. Integritas itu kesesuaian perkataan dengan perbuatan. Oke. Jadi zona integritas itu tidak bisa berdiri sendiri, maka dikaitkan dengan kalau di Kota Malang ada WBK. Jadi ZIWBK. Jadi mewujudkan wilayah yang dimana pekerjaan dan perbuatannya itu harus sama dalam rangka untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi, bebas dari kolusi, bebas dari nepotisme, bebas dari gratifikasi. Jadi Kementerian Agama Kota Malang saat ini betul-betul berupaya bagaimana seluruh lapisan, seluruh warga ASN Kementerian Agama Kota Malang baik perkataan dan perbuatannya harus mewujudkan bagaimana Kementerian Agama Kota Malang harus bebas dari korupsi. Jangan sampai ada warga Kementerian Agama Kota Malang yang masih melakukan tindakan-tindakan ketidakadilan, tindakan-tindakan gratifikasi, tindakan-tindakan nepotisme. Oh, itu saudara saya maka harus saya bantu secepatnya. Oh, itu gak kenal aku, ya sudah biarkan saja. Jangan sampai seperti itu. Kalau dikaitkan dengan Pancasila, maka di sila-sila Pancasila itu bisa kita lihat. Misalnya pertama ketuhanan. Kalau kita merasa bertuhan, maka harusnya dalam kepemerintahan itu ada waskat. Pengawasan melekat. Tapi dalam hal ini mungkin pengawasan malaikat. Pengawasan malaikat. Jadi di situ kita merasa diawasi terus oleh malaikat, oleh Tuhan, sehingga kita tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma Pancasila, norma-norma agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita harus beradab. Bagaimana kita memanusiakan manusia? Siapapun orangnya yang memohon pelayanan kepada kita, maka kita harus adil. Seadil-adilnya, sebaik-baiknya untuk memanusiakan manusia itu dengan pelayanan yang prima, pelayanan yang bagus. Dan kemudian kita harus bersatu. Semua saling membantu antara ASN bagaimana mewujudkan zona integritas WBK di Kementerian Agama Kota Malang itu dengan betul-betul. Artinya WBK yang sebenar-benarnya. Namun sekali lagi perlu kita ingat bahwa WBK itu biasanya ada satu simbol. Simbol itu adalah satu penghargaan dari Kementerian PAN-RB. Jadi penghargaan bahwa kita telah melakukan itu, mendapat penghargaan sebagai kantor yang ZIWBK. Jadi kantor Kementerian Agama yang merupakan zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Dan kemudian di situ juga ada gotong royong ya. Pancasila itu sangat mengedepankan gotong royong. Mari kita bersama-sama untuk saling menguatkan satu sama lain, saling menjadi filter satu sama yang lain, karena manusia itu terkadang lupa. Barangkali ada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mau keluar dari rel misalnya. Ayo kita kontrol bersama-sama, saling mengingatkan bersama-sama. Begitu Pak Heri. Gini Pak Adiri, mungkin bisa juga dijelaskan kepada pemirsa, terutama masyarakat, apa sih wujud konkretnya dalam pembangunan zona integritas yang ada di Kemenak Kota Malang ini seperti apa gitu? Oh begitu. Oke. Untuk wujud konkret barangkali ini karena kalau konkret berarti berbentuk suguhan pelayanan. Jadi kita Kementerian Agama Kota Malang itu merubah mindset dari dilayani menjadi melayani. Itu sudah kita lakukan.
Insya Allah siapapun masyarakat, seluruh masyarakat Kota Malang khususnya dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan di Kementerian Agama Kota Malang, insya Allah akan dilayani dengan sebaik-baiknya. Wujud konkretnya kita banyak melakukan inovasi-inovasi. Misalnya di Kementerian Agama Kota Malang, pelayanan itu sudah terintegrasi dalam satu aplikasi namanya Senyum. Jadi masyarakat yang membutuhkan, misalnya butuh informasi-informasi keagamaan, butuh pengukuran arah kiblat, butuh permohonan nomor induk masjid, butuh izin operasional lembaga dan sebagainya. Itu kalau memang sibuk tidak bisa datang ke Kota Malang, ke Kementerian Agama, bisa online melalui Senyum. Jadi aplikasi ketik Senyum Kemenag Kota Malang, insya Allah sudah bisa melalui itu. Kasih di link di bawah ya. Nah, link di bawah silakan nanti bisa dibaca, nanti bisa mendaftar itu. Kemudian misalnya ke bawah di kantor urusan agama. Di kantor urusan agama, di mana di Jawa rata-rata ini masih ada tradisi ya. Masyarakat itu kalau sudah menikahkan anaknya, penghulu datang, penghulu mau pulang itu biasanya masih disangoni. Salam tempel atau apa namanya dan sebagainya. Nah, di KUA itu kita punya inovasi namanya pagar nikah, pencegahan gratifikasi nikah. Di mana penghulu-penghulu yang datang ke rumah-rumah masyarakat untuk melaksanakan pengawasan pernikahan itu, satu, tidak menerima lagi gratifikasi. Jadi sudah ada yang diletakkan di meja. Itu salah satunya adalah panduan ijab kabul dan tulisan-tulisan no gratifikasi, kami tidak menerima gratifikasi. Jadi masyarakat pun mohon kami kepada pemirsa yang menonton podcast kami, tolong juga diviralkan podcast ini kepada masyarakat, kepada yang lain, bahwa pelayanan di kantor Kementerian Agama Kota Malang, pelayanan di KUA Kota Malang bebas dari gratifikasi alias Rp0, kecuali yang sesuai dengan peraturan. Yang sesuai dengan peraturan misalnya pernikahan yang dilakukan di luar kantor, di luar jam kerja, di hari libur, maka itu dikenakan penerimaan negara bukan pajak sebanyak Rp600.000. Jadi sudah tidak ada tambahan-tambahan yang lain. Monggo masyarakat semua viralkan podcast ini biar semua masyarakat Kota Malang tahu bahwa pelayanan di kantor urusan agama Rp0. Oke, mungkin saya ingin penegasan sekali lagi Pak Adi, terutama yang tadi pagar nikah itu menarik sekali. Jadi Pak Adi tadi mengatakan bahwa kalau yang pelayanan di luar kantor atau pas di luar jam kerja ya seperti hari libur itu sudah membayar 600 ya, tidak ada yang lain. Nah, misal ini Pak Adi ya, lah kan kalau pas penghulu datang ke manten itu kan dibawa-bawain terus di dalamnya ada amplopnya, itu boleh nggak? Nah, seharusnya memang penghulu ini menolak. Jadi masyarakat yang melakukan seperti itu harusnya penghulu ini menolak. Tapi untuk makanan-makanan itu mungkin karena dimakan bersama, semua orang memakan, tidak termasuk dalam gratifikasi itu yang makanan-makanan. Tapi lebih baiknya monggo masyarakat semua bantu kami. Jangan memberikan sesuatu kepada pelayanan di kantor Kementerian Agama Kota Malang dan KUA se-Kota Malang. Bantu kami untuk mensosialisasikan bahwa di kantor urusan agama itu bebas dari biaya atau Rp0. Kecuali yang sudah ditentukan dengan negara, pernikahan di luar kantor. Oke, baik, tadi ada kata kunci lagi yang sangat menarik. Jadi Pak Adiri minta bantuan kepada masyarakat agar kami ini bisa menjalankan apa yang kita bangun, yaitu zona integritas, agar kami bisa menjalankan itu dengan baik. Nah, yang jadi pertanyaan Pak Adiri, misalnya kalau masyarakat membantu kami itu lewat apa contohnya Pak Adiri? Misalnya pengen menyampaikan sesuatu atau boleh nggak mengawasi masyarakat?
Harusnya masyarakat memang mengawasi. Oh gitu ya. Boleh menyampaikan kepada kita kalau memang ada keluhan melalui pengaduan di kantor Kementerian Agama Kota Malang yang nanti nomornya silakan di bawah podcast ini. Jadi boleh ya masyarakat melakukan apa misalnya pengasuh, oh Pak di sana ada kok seperti ini gitu ya, kok layanannya seperti ini, boleh ya? Boleh, dan sangat kami harapkan ada kontrol dari masyarakat itu. Hanya saja Pak Heri ada yang perlu juga digarisbawahi, terkadang masyarakat itu masih belum tahu karena bahasanya Malang. Ketika berbahasa Malang ternyata yang nanya orang Wagil, orang Pakis, itu kita bingung. Di situ kan bukan wilayah kota. Jadi wilayah kota itu Lowowaru, Klojen, Blimbing, Sukun, dan Kedung Ganda. Jadi masih banyak, walaupun kita nanti akan tetap menjawab kalau pengaduan masuk seperti itu. Masih banyak Malang itu, Batu itu masih dianggap Malang. Malang Raya ya. Ya itu. Padahal pelayanan kita tidak menjangkau ke sana. Pelayanan kita di Kota Malang. Kota Malang ya. Jadi memang khusus ya. Nanti nomor yang kita cantumkan di video podcast ini itu untuk Kota Malang ya. Jadi pengaduan untuk pelayanan yang ada di Kota Malang, Kemenak Kota Malang khususnya. Jadi kalaupun ada yang masuk tetap nanti kita balas, kita tindak lanjuti. Mungkin terakhir Pak Hadiri, ya kita ini sedang ada banyak kunjungan ya, pemirsa sekalian yang dari Kemenak kabupaten atau kota lain yang juga sedang membangun zona integritas, dan mereka datang ke sini untuk saling berbagi. Nah ini karena waktunya juga sangat pendek, mungkin ada closing statement dari Pak Hadiri tentang pembangunan jati yang ada di Kemenak ini, baik untuk kami warga di Kemenak ini juga untuk masyarakat. Terima kasih. Kami selaku warga Kementerian Agama Kota Malang pertama mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dari seluruh ASN, dari seluruh stakeholder masyarakat, dan Pemkot Malang, Pengadilan Agama, Migrasi, semua yang berhubungan dengan kita. Marilah pada hari yang sakral ini, tanggal 1 Oktober 2024, kita jadikan sebagai momentum untuk menjadikan Pancasila sebagai landasan moral dan etika membangun bangsa. Insya Allah kalau kita tetap memegang teguh itu, maka segala rintangan atas perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia yang besar ini akan mudah untuk kita selesaikan dengan musyawarah, dengan gotong royong dan sebagainya. Marilah kita tingkatkan pelayanan kita kepada masyarakat, terutama kita tetap mengawal zona integritas wilayah bebas dari korupsi di Kementerian Agama Kota Malang ini. Jadi mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan itu bisa mengalir ke teman-teman atau ke kemenak-kemenak yang lain atau kantor-kantor yang lain, sehingga Indonesia